يظهر على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في جلال إلهيته ولا مثيل له في ربوبيته ولا كفوا له في أحاديته ولا كيف له في صفات مجده وصماديته وأشهد أن سيدنا محمدا عبد رسوله الذي دعا إلى ثوابه وبشر وحذر من عقابه وأنذر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما لقى الحاضر لما ساق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وقدر العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara bagaimana meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meningkatkan rasa khasyah kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ta'ala malaikatun, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya di dalam hadis Nabi, Allah Subhanahu wa taala ada malaikat di langit yang ketujuh, sab ketujuh, yang senantiasa sujud terus sejak diciptakannya ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Setelah nanti hari kiamat selama sujud ini tarta'iddu faraidahum, bergetarlah seluruh sendi-sendinya malaikat itu min makhafatillahi, daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana yaumil qiyamah, dan nanti ketika di hari kiamat, rafa'u usahum, barulah mereka mengangkat kepala-kepalanya mereka. Faqalu, mereka mengatakan subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik, maha suci Engkau ya Allah, sungguh rasanya kami ini tidak pernah ibadah dengan sungguh-sungguh sempurna mungkin dalam ibadah kami. Ibadah kami ini masih sangat banyak kekurangan ya Allah. Padahal ini dia sudah sujud mulai diciptakan sampai hari kiamat, itu pun masih merasa sama sekali tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya dalam ibadahnya itu. Wadzalika, dan inilah sebagaimana firman Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Itulah mereka para malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, min wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksudnya adalah la ya'suna, tidak pernah maksiat kepada Allah taala tarfa'atainin, sekedip mata pun juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza sya'ara jasadul 'abdi min khasyatillahi ta'ala tahadat anhu dhunubahu kama yatahatu 'anis sajarati waraqaha. Rasulullah bersabda, barang siapa orang itu tergetar hatinya karena rasa takutnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tahatat anhu dzunubahu, maka akan berguguranlah dosa-dosanya sebagaimana daun-daun berguguran dari pohon yang kering. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tahsawun nas wahsauni, surat Al-Maidah, janganlah kamu takut kepada manusia, tapi kamu takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Di dalam surat Ali Imran, janganlah kamu takut kepada manusia makhluk, wa khafuni, tapi takutlah kamu kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Hadirin yang dimuliakan, jadi kalau kita ini beriman kepada Allah, takutnya kita ini kepada Allah, bukan kepada makhluk. Wakana Umar bin Khattab begitu mendengar kalimat surat-surat ini, ayat-ayat tentang ini, maka beliau jatuh dan pingsan. Dan kemudian karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar man baka min khasyatillah hatta ya'uda laban bintar. Rasulullah juga bersabda, seseorang itu tidak akan masuk neraka membaka, orang yang sudah atau sering atau orang yang menangis karena takut kepada Allah SWT, sampai air susu kembali kepada susunya, dan itu adalah perkara yang muhal. Jadi kalau orang sering melakukan menangis di waktu malam karena menyadari atas dosa-dosanya, maka sekali-kali dirinya tidak akan masuk ke dalam neraka. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar diceritakan, nanti dari kiamat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang bi'atin yaumil qiyamah fatar jauh sayadu. Kemudian begitu banyaknya dosa-dosanya sedemikian rupa banyaknya. Fayumaril nar, maka kemudian sama malaikat diperintahkan untuk dilempar ke dalam neraka. Terus kemudian fatakallama sa'ratul wahidah, maka kemudian hanya satu bulu matanya dia mengatakan, ya Allah, saya ingin menyampaikan bahwasanya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baka min khasyatillah harramallahu tilkal ain 'alan nar. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka diharamkan itu mata yang sudah menangis karena takut kepada Allah, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan saya ya Allah menjadi saksi, bahwasanya ini matanya orang ini sudah pernah untuk digunakan menangis di jalan-Mu ya Allah, karena takut kepada-Mu ya Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya orang itu yang begitu banyak dosanya, dan kemudian dibebaskan dirinya dari api neraka karena kesaksian satu bulu mata yang pernah matanya digunakan untuk menangis di jalan Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu diumumkan oleh malaikat Jibril, bahwa naja fulan bin fulan bisa'ratin wahidatin. Malaikat Jibril mengumumkan, kalian semua para malaikat, ini fulan, ini seseorang ini diselamatkan dari neraka karena kesaksian satu bulu matanya saja, yang satu bulu mata itu menyaksikan orang itu pernah nangis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya kita ini senantiasa berupaya. Jadi di seluruh anggota badan kita ini menjadi saksi hadirin. Seluruh anggota badan kita ini menjadi saksi amalan-amalan kita, nangis kita di jalan Allah ini menjadi saksi, dan hendaklah kita memang berupaya untuk anggota tubuh kita menjadi saksi yang bisa mengangkat diri kita. Jangan sampai saksi yang menjerumuskan diri kita. Soal anggota tubuh kita ini adalah menjadi saksi. Kalau kita pernah terbahak-bahak, tertawa-tawa karena maksiat di jalan Allah, itu pun juga akan menjadi saksi nanti yang memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau matanya pernah untuk menangis, anggota badannya pernah untuk berjalan ke masjid, dirinya senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa bersedekah kepada Allah, memikirkan fakir, miskin, anak-anak yatim yang ada sekelilingnya, maka itu akan menjadi saksi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapakah pembohong agama itu? Siapakah pembohong agama itu? Yang dikatakan pembohong dalam beragama itu adalah orang yang menolak orang-orang yatim, orang yang tidak peduli sama anak-anak yatim. Anak-anak yatim banyak di sekeliling kita ini hadirin. Kalau kita tidak peduli, tidak pernah akan ada pikir, tidak pernah untuk menyisihkan pikiran kita, harta kita untuk memikirkan anak-anak yatim itu, seperti yang ada di pondok pesantren dan lain sebagainya, jangan-jangan kita ini termasuk pembohong dalam agama. Wala yahuddu 'ala tu'amil miskin, dan tidak pernah mendorong, mengarahkan, memotivasi untuk bagaimana memikirkan orang-orang yang miskin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat yang dimuliakan oleh Allah, ada takhruju minal jahim nar mislul jibal. Nanti di akhirat akan ada keluar api dari neraka jahim, itu api yang sebesar gunung. Wah, maka kemudian api ini mengejar umatnya Rasulullah SAW. Fi daf'iha wa taqul,
Kemudian mereka orang-orang umat Muhammad, ya nur, ya nar bihaqqil musallin, dengan haknya orang-orang yang sudah sholat kepadamu ya Allah, dengan haknya orang-orang yang sudah sedekah kepadamu ya Allah, bihaqqil khazin, dengan haknya orang-orang yang khusyuk kepada Allah, bihaqqis shaimin, haknya orang-orang yang puasa, antarji, kembali kamu api. Tapi api itu sama sekali tidak mau kembali. Kemudian datanglah malaikat Jibril, membawa satu gelas air, kemudian diberikan kepada Rasulullah, lemparkan ya Rasulullah, lemparkan air ini, taburkan air ini ke arah api itu. Maka api itu kemudian padam seketika. Terus ditanya, air apa ini Jibril? Kemudian Jibril mengatakan, itulah air matanya umatmu yang ahli maksiat karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, air mata kita ini karena khasyah kita ini bisa memadamkan api neraka. Padahal ini padahal ini adalah air matanya orang-orang pendosa. Bagaimana kalau air matanya orang-orang soleh? Bagaimana air matanya orang-orang ahli ibadah, orang-orang para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala? Tentu sangat-sangat lebih istimewa memadamkan api neraka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah marzuqni, kemudian Rasulullah bersabda, Allah marzuqni ainain, tabkiyani min khasyatik. Rasulullah bersabda, ya Allah, anugerahkan rezeki kepadaku ya Allah, kedua mata yang bisa menangis karena takut kepadamu ya Allah. Ini Rasulullah minta ya Allah, Rasulullah minta kepada Allah supaya kedua matanya ini bisa menangis karena takut kepada Allah. Ini padahal Rasulullah maksum. Kalau kita terlalu pede, terlalu percaya diri, tidak pernah mau menangis di hadapan Allah, malam hari tidak pernah istighfar menangis di jalan Allah, ini apakah kita lebih pede sama Rasulullah? Rasulullah saja yang maksud dijajali surga menangis, bagaimana kalau kita tidak mau menangis? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Qabla an la yakuna dam, kata Rasulullah, sebelum air mata sama sekali tidak bisa mengalir lagi. Berarti air mata yang sangat keras, orangnya yang sangat kepala batu, ya, tidak mau peduli terhadap dosa-dosanya. Hukian Muhammad bin Al-Mundir rahimahullah ta'ala anhu kana idza baka yamsahu wajh. Seorang ulama wali Allah namanya Syekh Muhammad bin Al-Mundir, beliau mengatakan ketika beliau itu menangis karena takut kepada Allah, munajat, menangis di jalan Allah, maka air matanya itu kemudian diambil, kemudian diusap-usapkan di wajahnya, diusapkan di rambutnya, diusapkan ke badannya. Karena beliau, kenapa ya Syekh, kenapa engkau melakukan seperti ini? Karena kata beliau, wayaqul balaghani, sampai kepadaku ada hadis Nabi bahwasanya la taqulu an-nar, sesungguhnya api neraka sekali-kali tidak akan memakan, tidak akan membakar maudhi'an, suatu tempat anggota badan kita yang disentuh oleh air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita berupaya di dalam hati kita meneguhkan, menguatkan rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa khasyah inilah yang membimbing kita untuk senantiasa memperbanyak zikir, berupaya mendekat diri kepada Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. So kalau kita tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khasyah kepada Allah, kita akan gampang melakukan maksiat-maksiat. Kenapa kamu tidak melakukan sholat? Enjoy saja, karena tidak ada peduli, tidak ada rasa khasyah kepada Allah. Kenapa kamu masih pacaran rajin? Kenapa kamu masih melakukan dosa-dosa? Karena tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Ini menjadi masalah diri. Jadi permasalahan iman kita, ketakwaan kita ini ukurannya adalah khasyah kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, fa amma man tagha wa asara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Biasanya orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah ini adalah karena dia terlalu mendahulukan, terlalu mencintai dunianya daripada akhiratnya. Al-Quran mengatakan, fa'amma man tagha, dan adapun orang yang melampaui batas, wa asral hayatad dunya, dan yang lebih mengutamakan duniawinya, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jahima yal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim adalah tempat kembalinya atau tempatnya nanti di akhirat. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan barang siapa yang takut kepada makomnya Allah, kedudukannya Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah dirinya dari memperturutkan hawa nafsunya,
fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. An-Nazi'at. Wa qala Daud wa qala ta'ala, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud, ya Daud khafni kama takhafus sab'a ad-dori. Wahai Daud, takutlah kamu kepadaku sebagaimana kamu takut ketika kamu menghadapi binatang buas. Kamu mau ke hutan, padahal hutan itu penuh dengan harimau, penuh dengan buaya, penuh dengan bahaya daripada binatang-binatang buas. Kamu takut, begitu rupa kamu berupaya menjaga diri kita untuk menghadapi berbagai tadi. Takutlah kamu kepada Allah seperti itu. Kita menjaga rasa takut ini supaya rel kita yang takarrub kepada Allah, rel kita yang menuju Allah tetap terjaga. Kalau tidak ada rasa takut, rel kita, kompas kita pasti akan tergelincir ke kanan dan ke kiri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khafa Allah khafa kullu syai' wa man khafa ghairallah khafa min kulli syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, ini hadirin, kalau orang itu benar-benar sudah takut kepada Allah, maka semua makhluk Allah akan takut kepada dirinya. Tetapi kalau dirinya yang ditakuti adalah makhluk Allah, bukan Allah, maka dia akan takut kepada segala sesuatu. Wa qalat Aisyah, ya Rasulullah, alladziina itu Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang melakukan katanya dia khasyah, takut kepada Allah, tapi suka melakukan maksiat-maksiat, gambarnya gitu, masih suka melakukan zina, masih suka mencuri, masih dan sebagainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la bal rajul alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhaf alla yuqbala minhu. Tetapi kalau orang sudah suka melakukan, walaupun dirinya sholat, walaupun dirinya puasa, walaupun dirinya sedekah, tetapi tidak ada rasa takutnya dirinya kepada Allah, maka semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ra'sul hikmah makhafatullah. Jadi pokok daripada ilmu hikmah itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atammakum aqlah asaddukum khaufan. Sempurnanya otaknya seseorang. Hadirin, ini hadis Nabi. Sempurnanya otaknya seseorang itu manakala dia lebih takut, manakala dia lebih takutnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Aisyah, qalat Aisyah, ya Rasulullah, Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, ayadkhulu ahadun min ummatika al-jannah bighairi hisab. Ya Rasulullah, apakah ada umatmu yang masuk surga tanpa harus melalui proses hisab, memperhitungkan seluruh amal-amalnya? Qala na'am, ya ada ya Aisyah, man zakara dzunubahu fabaka, yaitu orang yang mengingat dosa-dosanya kemudian dia menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka seperti ini, dia akan masuk surga tanpa harus melalui hisab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min qutratin ahabbu ila Allah min qutrati dam'in min khasyatillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tetesan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tetesan air mata yang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tetesan darah karena mengalir karena terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah ma'asyiral muslimin. Di antara cara untuk bagaimana meningkatkan khasyah kita ini biasanya adalah dirinya punya wadifah, rutinitas. Apakah membaca Al-Quran, baca istighfar, baca sholawat, yang diantaranya adalah baca sholat. Ada Syekh Sufyan As-Tsauri ketika belum menjalankan haji, melihat ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda yang aneh, setiap melangkah kakinya, dia itu sa'i, dia itu tawaf, tapi sangat lama. Karena setiap langkah kakinya dia baca sholawat, setiap langkah kaki yang diangkat selalu baca sholawat. Kemudian ditanya, wahai pemuda, kenapa kamu lakukan seperti ini? Kenapa kamu tidak pakai doa-doa yang lain? Kamu siapa? Aku Sufyan As-Tsauri. Masya Allah, baru mengenal dia seorang ulama besar, Sufyan As-Tsauri. Maka kemudian dia bercerita, ya Syekh, saya ini baru saja mengalami hal yang sesuatu yang sangat menakutkan diriku. Kami ini rombongan berangkat haji, tapi bapak saya meninggal dunia di perjalanan. Dalam hal itu yang menakutkan, yang membuat diri kami ini takut dan sedih adalah wajahnya bapakku berubah seperti binatang, hitam legam, yang kata adalah seperti khinjil atau seperti beduan.
menakutkan sekali. Maka saya berupaya, saya baca berdoa, saya ini kecapean sebelum pemakaman itu, kemudian saya terlelap dalam tidur. Tiba-tiba datang, dalam mimpi saya yang datang adalah Rasulullah. Rasulullah datang, kemudian mengusap muka wajahnya bapak saya. Kemudian saya lihat mukanya bapak saya sudah berubah seperti sedia kala. Saya bangun, ternyata bapak saya wajahnya sudah berubah. Kemudian, ya Rasulullah saya gandoli. Rasulullah dalam mimpi saya gandoli apa ini? Saya ke dalam kemudian duduk, saya gandoli. Ya Rasulullah, saya terima kasih ya Rasulullah. Saya mau tanya, kenapa bapakku bisa seperti ini? Apa amalnya bapakku? Kata Rasulullah, memang bapakmu ini sampai tua masih suka melakukan dosa-dosa, masih suka makan riba, masih suka melakukan maksiat. Tidak mau tobat-tobat bapakmu. Tapi untungnya bapak imam itu punya rutinitas setiap malam sebelum tidur dia membaca sholawat 100 kali. Maka oleh karena itu aku datang memberi syafaat kepadanya dan dia insya Allah diampuni dan ahli surga. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tinggalkan minimal baca sholawat kepada Rasulullah 100 kali. Sebab dalam hadis Nabi, barang siapa rajin baca sholawat kepada 100 kali, wajibat syafaati, wajib orang itu dapat syafaatku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan wa sallallahu rabbi fir warham anta khairur rahimin.